Halo YouTube, halo YouTube, halo teman-teman. Hari ini akhirnya saya bisa bikin video lagi. Jadi, oke, anyway. Nah, itulah kenapa saya suka keyboard yang kotak. Dari sini dulu deh. Jadi gampang ditata rapi. Ya, saya juga akan bahas nanti yang lain. Cuman ini dulu. Ini kita mulai dari yang pertama adalah dedengkotnya made in Japan, yaitu Nintendo. Ini merek Nintendo, ini gini-gini busuk. Nah, ini layar yang sudah pecah seperti ini. Istilahnya kalau di anak-anak game itu layar bocor. Sudah tidak ada obatnya ya teman-teman, kecuali Anda beli layar LCD baru yang mana mungkin nggak ada. Jadi kalau ada ya bisa dikanibal. Oke, nanti saya contohkan yang kayak kenapa saya banyak beliin kayak gini di yang rusak-rusak. Nggak ada masalah karena ini untuk contoh. Oh sorry, ini kebalik. Nah, ini tadi ini yang helmet ya. Helmet ini misalkan tombolnya hilang ya, layarnya jelek. Nah, ini saya dapat yang layarnya kacanya sudah saya keluarkan tapi lupa tombolnya digigit tikus ya sepertinya teman-teman. Nah, itu bisa nanti tombolnya yang ini diganti ke sini. Jadi kadang kalau layar LCD-nya bocor ya kita buang, kalau enggak akan flek kepada plastiknya. Oke, jadi kalau kotak itu mudah ditata satu muka ya, bukan berarti enggak ada, bukan berarti enggak suka yang lainnya. Contoh ini juga LCD-nya sudah hancur, jadi ini hanya cangkang saja teman-teman. Ini made in Hong Kong, sama tahunnya, eranya lebih kurang. Hong Kong sudah nggak ada negaranya teman. Dulu buat ledek-ledekan doang dari Hong Kong. Ya sekarang sudah nggak ada negaranya. Made in Hong Kong. Di Hong Kong dulu ada pabrik, ya sekarang sudah nggak ada. Ini print LCD gamenya juga kebalik yang ini. Ini stiker sepertinya. Ini ada Casio, oh sorry, Tommy itu like Tomica ya teman-teman. Tommy made in Japan, tapi nggak ada tahunnya ya. Ini kondisinya junk ya teman-teman. Kondisi junk seperti ini masih banyak ya teman-teman di Asia Tenggara, Indonesia, dan murah karena memang nggak bisa dibetulkan. Kalau ini sudah nggak ada obatnya juga. Pokoknya kalau di baterai juga rata-rata juga sudah nggak bunyi. Kalau yang masih bunyi masih ada harapan ya teman-teman. Ini juga sudah nggak bunyi. Ini sudah pasti ini baunya sangat tidak enak, chemical teman-teman, tapi bentuknya masih lucu. Nanti sebagian saya ada yang jalan, saya akan coba tunjukkan ya, mainkan ya. Ada mungkin 3-5 buah yang masih bisa jalan, bukan suaranya saja tapi LCD-nya juga kelihatan. Kalau ini LCD-nya sudah hancur juga. Topus ini saya punya yang jalan teman-teman, maksudnya bekerja, sorry. Bukan jalan, ngeri nanti kayak zombie ya. Jadi kita geser lagi. Nah, ini juga saya kira buatan antah berantah, tapi ternyata dia juga buatan Jepang teman-teman. Saya kebetulan punya dua ini dari teman yang pernah koleksi. Ya mungkin dia penyimpanannya gimana ya, itu kenapa layar pada hancur seperti ini. Entah itu humidity atau panas, layar pada hancur. Yang jelas kan orang main game jarang layar jadi gejrok-gejrok gitu ya teman-teman. Cuman memang karena penyimpanan, karena juga usia ya teman-teman, ini sudah 40 tahun lebih ya, otomatis pasti ada error bermacam-macam ya. Kalau kayak yang ini sudah saya cuci kaca LCD-nya, tapi ya sudah, ini jadi hanya pajangan aja, ini terus terang aja ya. Jadi pajangan saya yang lihat itu apa, gambar kapal selam, gambar
karang-karangan itu cakep ya masih ya teman-teman. Ya ini masih ada gambar motor tanknya ya, semoga bisa diselamatkan. Soalnya kalau ini paling depan ini plastik teman-teman. Pada saat kita pakai cairan kayak sabun, pakai chemical ya, sabun itu biasanya hancur. Kalau ini sudah rainbowy, sepertinya sudah melekat pada plastiknya, sayang. Nah, anyway, ini juga Casio bikin. Casio, kalau Casio kayaknya ini buatan Jepang juga ya. Dulu anak-anak teman-teman yang koleksi jam digital itu pasti apal mati Casio ya. Kondisinya kayak gini semua. Nah ini merek Tronika, lucu juga. Jadi saya nggak urus merek ya teman-teman, cuman hanya pokoknya selama dia kotak satu muka itu enak banget teman-teman. Nah ini kemudian saya ada yang tidak kotak ya teman-teman. Tidak kotak ini menyebalkan sekali, susah ditatanya. Kondisinya sangat bagus, saya juga suka itu grafiknya. Tapi pada saat ditata itu kayaknya nggak masuk ya teman-teman. Itu pada saat ditata gitu susah gitu loh masuknya. Kalau kotak kan enak gitu ya, jadi itu dia kenapa. Ini juga ada satu model lagi, ini cukup umum juga, cukup bagus-bagus grafiknya. Cuman sayang aja, saya senang banget ini, saya beli di kondisi kacanya pecah ya teman-teman. Ini Tronika masih bagus, tahun 1990, 35 tahun yang lalu, gila ya, masih bagus cakep begini, masih ada boxnya lagi. Jadi cukup banyak kalau Tronika itu di sini. Sama lah, Nintendo juga banyak tipe-tipe tertentu, terutama kalau lagi-lagi Octopus, Popeye Octopus, Parachute, terus tuh ya. Kalau kotak itu bisa ditata begitu teman-teman, cakep ya, gampang. Tapi kalau bentuknya aneh, susah, itu nggak masuk ya. Jadi bukan gimana, saya bukan diskriminasi merek, itu pun Tronika saya suka ya, tapi karena kotak gitu aja. Nah ini satu lagi sebenarnya yang berdiri seperti ini juga nyebelin ini. Naruhnya nyebelin. Ini juga sebenarnya berdiri teman-teman, cuman karena harus belinya borong jadi ya terpaksa ini dari dua seller yang berbeda ya. Oke, ya itulah sambil kita sekilas ngomong. Lanjut teman-teman. Nah ini saya akan mau cerita yang ini di video berikutnya. Makasih, thank you for watching.